Halo para makhluk bumi yang cantik dan ganteng-ganteng, yang gantengnya masih gantengan Mimin. Canda. Mimin mah burik. Gimana kabar kalian saat ini? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan kemudahan untuk meraih impian kalian. Supaya kalian tidak terus-terusan menjadi beban orang tua yang kerjanya cuma rebahan doang. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang berjudul The Sand, di mana film ini menceritakan sebuah pasir pantai yang mampu menewaskan manusia dalam sekejap. Dan anehnya pasir tersebut juga mampu mengisap serta menenggelamkan seseorang bagi yang menginjak atau menyentuh pasir ini tanpa alas kaki. Buat para player Mobile Legends pasti langsung keinget sama hero Khaled bin Walid ya. Tapi beda sih, dia kan manusia. Lah ini nggak jelas bentuknya. Oke, biar nggak kelamaan spoiler, mari kita mulai ke pembahasannya. Di awal film kita disuguhkan sebuah pemandangan pantai yang entah berada di negara mana. Karena dari awal sampai akhir film kita tidak diberitahu soal nama ataupun lokasi pantai ini. Yang jelas di tempat ini ada sekumpulan remaja terlihat sedang bersukaria menikmati pesta yang mereka buat di pantai ini malam-malam. Di tengah-tengah pesta, salah seorang cowok membuat sebuah aturan yang dimana bagi yang ada di pesta itu tidak boleh memainkan atau memegang HP sama sekali. Jadinya mereka harus mengumpulkan HP mereka dalam sebuah kantong dan menyimpannya di bagasi mobil. Tak lama kemudian terlihat dua orang cowok datang membawa bongkahan besar yang dipenuhi lendir. Yang kata mereka berdua, benda tersebut didapatkan di pinggiran pantai yang lokasinya tak jauh dari tempat mereka berpesta. Entah mau diapain sih itu benda aneh. Yang tanpa mereka sadari bahwa bongkahan berlendir itulah yang akan membawa malapetaka kepada mereka. Keesokan paginya seorang cewek yang bernama Kylie sudah terbangun terlebih dulu. Tak lama kemudian teman tidurnya yang bernama Meat ikut terbangun. Kelly dan Meat yang berada di rumah penjaga pantai melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil. Kelly juga melihat pacarnya yang bernama Jonah malah tertidur bersama teman Kelly yang bernama Shanda, yang artinya Jonah sudah selingkuh dengan Shanda. Melihat hal itu, Kelly pun merasa kesal dan ingin pulang. Lalu ada seorang cowok bernama Vance dan pacarnya bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang mobil. Sedangkan seorang cewek yang kelihatan mimik cucunya ini bernama Marsha. Dia malah terbangun di atas kursi pantai sambil muntah-muntah karena mabuk semalam. Di sisi lain, Kelly melihat seekor burung pantai yang sedang mencari makan. Tiba-tiba burung tersebut terhisap oleh pasir pantai. Dan Kelly pun merasa terheran-heran dan kebingungan atas apa yang barusan dilihatnya. Marsha yang nyawanya belum terkumpul karena baru bangun mencoba turun dari kursi itu dan Kelly berteriak kepada Marsha agar dia tidak menyentuh pasir. Namun karena Marsha yang tidak mengerti apa-apa sudah terlanjur menginjak pasir tersebut dan kakinya Marsha secara tiba-tiba terasa berat dan tidak bisa diangkat sama sekali. Teman-temannya yang melihat Marsha dalam masalah pun panik dan kebingungan. Saat itu pacarnya Rooney yang bernama Vance mencoba untuk menolong Marsha. Ia pun melompat dari mobil itu. Padahal teman-teman mereka telah melarangnya tapi Vance tidak mendengarkannya. Dan seketika itu juga kakinya terasa berat sehingga dia pun terjatuh. Niat baik mau menolong malah dia sendiri yang celaka. Seketika itu wajah Vance yang menghadap ke pasir mulai digerogoti oleh sesuatu yang entah itu apa. Sampai-sampai wajahnya robek dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Vance dan Marsha langsung tertelan ke dalam pasir itu dalam sekejap. Benar-benar kejadian di pagi hari yang aneh dan tidak pernah diduga oleh mereka semua. Melihat kedua temannya yang tewas seketika, mereka berencana akan menelpon polisi. Tapi mereka menyadari bahwa semalam handphone mereka telah dikarungin dan disimpan di dalam bagasi mobil. Meat sebagai pembuat aturan langsung disalahkan oleh mereka. Karena penasaran dengan sesuatu yang ada di dalam pasir, Kelly pun mencoba untuk mendekati pasir tersebut dengan cara mendekatkan telapak tangannya ke atas permukaan pasir. Dan terlihat ada sesuatu yang mirip rambut-rambut yang sangat tipis keluar dan merespon pergerakan tangan Kelly.
Mereka pun menyadari bahwa makhluk itulah yang sudah menewaskan kedua temannya. Lalu tak jauh dari lokasi mereka terlihat pria gemoy bernama Gilbert yang berada di dalam sebuah gentong. Mungkin semalam ia mabuk berat membuat dia jadi korban kejahatan teman-teman mereka. Dia pun marah karena merasa kesakitan dan tidak bisa keluar dari gentong itu. Teman-temannya pun berusaha menjelaskan kepadanya tentang apa yang sudah terjadi sebelum dia terbangun dari tidurnya. Jelas bahwa si pria gemoy ini tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan. Mungkin karena dia sudah lelah menjadi korban kejailan teman-temannya. Sampai akhirnya dia pun terdiam karena kelelahan untuk melepaskan diri. Waktu demi waktu mereka hanya bisa berharap ada pertolongan yang akan datang walaupun tak pasti. Waktu pun terus berlalu, cuaca panas saat menjelang siang di pantai itu tentu saja membuat mereka sangat tersiksa. Tak lama kemudian, Kylie dan Mitt melihat sebuah bongkahan besar yang dibawa Pence dan Gilbert telah terbelah padahal semalam benda tersebut berbentuk bulat. Dan akhirnya mereka meyakini bahwa benda tersebut adalah sebuah telur dan sudah menetas pagi itu. Kylie pun berusaha mencari tahu bahwa sebesar apa makhluk yang ada di bawah pasir itu. Dia pun melempar satu persatu sosis bekal terakhir mereka ke setiap penjuru pantai. Dengan cara itu mereka mengetahui daerah mana saja yang bisa dijangkau oleh makhluk yang ada di bawah pasir itu. Dan pada akhirnya mereka mengetahui lokasi mana yang tidak dijangkau oleh makhluk tersebut. Karena dirasa tidak terlalu jauh, Jonah pun berusaha pergi ke tempat itu walaupun sempat dilarang oleh teman-temannya. Dengan menggunakan 2 papan selancar, dia pun mulai aksinya. Dia pun berjalan di atas papan tersebut yang dia susun secara estafet. Tapi saat dia hampir sampai di sebuah meja, papan selancar yang ia injak malah bergeser dan semakin menjauh sehingga membuat Jonah kesulitan untuk mencapai meja itu. Akhirnya dia pun berhasil melompat ke sebuah meja walaupun perutnya terluka karena kenyotan si makhluk pasir itu. Jonah pun terkapar kesakitan karena luka tersebut yang sebenarnya sudah terinfeksi dan mengandung racun. Jonah berusaha kuat untuk mengambil makanan dan minuman bekal si Marsha yang berada di atas meja. Saat selesai makan sebuah pisang, tiba-tiba luka di perut Jonah semakin parah dan bernanah. Sambil menahan sakit, ia pun berusaha memberikan makanan dan minuman ke teman-temannya. Saat melempar minuman terakhir, tiba-tiba sesuatu terjadi pada luka di perut Jonah tersebut. Kini Jonah terkapar tidak berdaya. Kali ini Rooney dan Shanda yang beraksi. Mereka berusaha untuk mengambil HP di bagasi mobil itu. Karena mereka tidak bisa menginjak pasir, mereka pun kesulitan untuk membuka bagasi mobil tersebut. Kemudian Kelly memberikan sebuah bantuan dari posisi ia berada dengan sebuah tongkat. Mereka pun bergotong royong untuk melakukannya. Di tengah-tengah kerja keras mereka, tiba-tiba terdengar sesuatu yang mengagetkan yang membuat Rooney terjatuh dan mengakibatkan jari tangannya terjepit di pintu bagasi. Mobil itu ternyata mobil seorang penjaga pantai yang mereka tunggu-tunggu. Mereka pun menjelaskan sedetail-detailnya bahwa ada sesuatu yang mengerikan di bawah pasir. Tentu saja si penjaga pantai ini tidak percaya dengan yang mereka ucapkan. Kelly pun melarangnya untuk keluar mobil. Namun si penjaga pantai ini tidak mendengarkan ucapannya. Penjaga pantai ini malah dengan leluasa menghampiri Jonah yang sedang berbaring karena kesakitan. Ternyata penjaga pantai ini aman dari serangan makhluk bawah pasir itu karena dia sedang memakai sepatu. Ada hikmahnya juga film ini. Saat berjalan di atas pasir, pakailah sepatu atau sandal. Karena bisa saja ada ular yang bersembunyi di dalam pasir. Akan sangat berbahaya jika kita menginjaknya tanpa alas kaki. Ngeri cok boy, ngeri. Oke, lanjut ke filmnya. Penjaga pantai ini menghampiri satu persatu orang di sana. Dia mengira semua kekacauan itu adalah ulah anak muda yang sedang mabuk-mabukan. Karena dia belum melihat langsung kejadian mengerikan yang mereka maksud. Saat Kelly mengatakan bahwa kedua teman mereka telah tewas, penjaga pantai ini pun makin tak percaya, malah menyuruh Kelly dan Mitt untuk turun. Ya pasti mereka menolak karena takut bakal dilahap sama makhluk tersebut. Penjaga pantai itu pun marah-marah dan mengancam akan menyemprotkan semprotan merica. Lalu tiba-tiba kunci mobilnya terjatuh. Saat sedang mengambilnya, dia pun merasakan sendiri apa yang tidak dipercayainya. Tangannya pun terasa ketarik dan tidak bisa diangkat.
Kelly pun menyuruhnya untuk menyemprotkan semprotan merica untuk melepaskan diri. Namun karena sudah terlambat, lengan si penjaga pantai ini keburu buntung dicaplok makhluk tersebut. Tak lama kemudian si penjaga pantai ini pun lenyap dari pandangan mereka. Kemudian Meat punya ide cemerlang untuk membungkus kakinya sebagai pengganti sepatu agar bisa bertahan saat menyentuh pasir. Saat dia hendak menangkap sebuah handuk yang dilemparkan Chanda kepadanya, dia malah terjatuh. Yah, baru aja dapat ide. Tak lama kemudian Meat pun habis dikenyot oleh makhluk pasir itu. Kemudian Kelly nekat untuk melompat ke mobil tempat Rooney dan Chanda berada. Mereka berusaha menolong Rooney yang tangannya terjepit di bagasi dan mereka pun berhasil melepaskan tangannya. Kemudian mereka berusaha untuk berpindah ke tempat Jonah yang sedang terkapar. Dengan menggunakan patahan kayu, mereka pun berjalan secara bergantian menuju tempat Jonah berada. Tapi pas giliran Rooney hampir sampai, dia pun merasa kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya dan dia pun tawes alias tewas. Di sisi lain, si gemoy Gilbert tidak sadar bahwa dirinya sedang dihampiri makhluk tersebut karena tubuhnya terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian Chanda ingat apa yang dikatakan Meat soal membungkus kakinya dengan handuk supaya bisa berjalan di atas pasir. Dan dia pun mencobanya dan akhirnya berhasil sampai ke sebuah mobil milik penjaga pantai. Mereka pun senang karena telah menemukan solusi. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada Gilbert. Dia panik karena ada sesuatu yang menggerakkan tong itu. Saat itu juga dia pun hilang dari atas gentong itu. Kali ini makhluk pengisap itu yang awalnya terlihat seperti rambut tipis kini telah berubah menjadi sangat besar. Mungkin karena makhluk tersebut sudah memakan banyak korban yang membuatnya tumbuh dengan cepat. Satu persatu sahabat mereka telah hilang seketika. Chanda pun terjatuh dan pingsan di atas mobil. Untungnya tidak terjatuh ke dalam pasir. Singkat cerita, hari sudah mulai gelap. Para remaja ini terlihat masih terjebak dan bertahan di pantai itu. Tak lama kemudian, Chanda pun terbangun dari pingsannya. Ia pun mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membantu teman-temannya agar sampai ke mobil. Lalu ia menemukan sebuah perahu penyelamat yang bisa mengembang otomatis saat digelar. Akhirnya mereka pun berhasil membawa Jonah masuk ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba, makhluk itu pun muncul terlihat seperti sedang menyerang mereka. Namun Kelly memberikan perlawanan dengan cara menumpahkan bensin ke arah tentakel makhluk itu. Kemudian Kelly menyalakan korek api yang kebetulan dia temukan tadi siang. Lalu kemudian makhluk tersebut pun tidak memunculkan diri lagi yang entah hilang kemana. Beberapa saat kemudian Kelly baru menyadari bahwa Jonah sudah meninggal dan mereka pun sangat sedih karena telah kehilangan para sahabat sekaligus kekasih mereka. Keesokan harinya mereka dibangunkan oleh seseorang. Pria itu mengajak mereka untuk keluar dari dalam mobil. Walaupun masih dalam keadaan trauma, Kelly dan Chanda pun memberanikan diri untuk menginjakkan kakinya di pasir itu. Dan mereka pun meninggalkan mobil tersebut karena makhluk mengerikan itu sudah tidak ada di tempat itu. Di akhir film kita diperlihatkan di tengah laut ada makhluk besar yang mengerikan sedang berenang seperti sedang menuju sebuah pantai lain, yang dimana pantai tersebut ada banyak orang. Yah, gawat. Tapi sayangnya, film pun sehelai. Selesai. Oke bro, terima kasih sudah nontonin video ini sampai selesai. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Dan maaf juga karena saya masih terlihat kaku dan kurang enjoy dalam menjelaskan alur cerita filmnya. Karena saya masih sangat pemula dan pasti akan terus memperbaiki konten saya agar lebih baik lagi di video-video berikutnya. Subrek dulu dong kalau kalian nggak keberatan. Terima kasih. Bye bye. Blah 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 blah.